Ya, ya. Baik, jadi kita lihat judul kita hari ini adalah apa yang disebut riset pemasaran yang ada di internet. Kenapa seperti ini? Nah, kita lihat, kita tahu perkembangan pemasaran sangat cepat sekali ya. Bagaimana sekarang ini hampir semua sudah melalui internet ya, baik yang memasarkan produk maupun membeli produk ya, sekarang ini semua sudah melalui internet. Nah, mari kita lihat di sini apa katanya, bahwa internet tidak dapat dibantah menjadikan sebuah alat yang menambah sebuah dimensi baru dari intelligent research marketing yang tradisional ya, dengan adanya volume informasi yang tersedia pada sebuah klik dari mouse, keputusan dapat dibuat dalam sebuah perspektif baru. Nah, ini kita lihat ya, barangkali kalau saya stop sharing dulu, kalian pasti juga di kehidupan sehari-hari kalian selalu menggunakan internet. Tidak ada barangkali anak sekarang yang tidak menggunakan internet, termasuk dalam hal-hal melakukan jual beli ya, baik di Shopee, di Tokopedia dan sebagainya. Nah, setiap kali kalian mengklik atau membeli sesuatu, atau jangankan seperti itu. Nih saya buka ya supaya jelas bahwa sekarang ini memang, nah ini Tokopedia. Ini pasti nggak kelihatan ya sama kalian ya, biar saya ini saya share untuk contoh. Nah, oke. Ini saya buka Tokopedia. Nah, ini Tokopedia. Nah, ini akun saya Tokopedia. Nah, saya tidak beli apapun ya, perhatikan, saya tidak beli gitu. Cuman saya sering scroll, lihat-lihat. Nah, ini coba biar saya buat di sini. Ini muncul yang seperti ini. Nah, padahal kita nggak beli. Nah, apa artinya? Berdasarkan pencarianmu, artinya ya. Jadi ya, walaupun kita hanya scroll, baik melalui HP maupun laptop ya, data kita tercatat. Ya, jadi kalian lihat, walaupun saya tidak ada, saya beli sepatu ini, cuman kemarin saya pingin lihat sepatu raya lah gitu kan, bentar lagi mau raya, saya lihat-lihat. Nah, saya scroll. Nah, begitu beberapa hari saya buka Tokopedia, muncul dia di sini. Nah, artinya apa? Bahwa setiap yang kita lakukan di internet itu ada catatannya, tercatat dia itu. Itulah yang kadang-kadang dibilang orang, istilahnya sekarang ini algoritma. Ya, jadi kita nggak sadar, begitu kita scroll, ada kita tutup, besoknya muncul lagi. Kalau dia nggak ada catatan, nggak mungkin dia muncul seperti ini ya, paham kalian kan? Makanya kalau dahulu ya, hal-hal seperti ini tidak ada. Nah, kalau kita lihat topik pelajaran kita ini, melakukan research pemasaran di internet. Jadi setiap plafon yang melakukan seperti ini ya, kayak Shopee apa, semua ada datanya tercatat sama mereka. Walaupun kita tidak sadar, kita hanya lihat-lihat barang, lihat-lihat apa ya. Jadi begitu kita klik lagi, kita buka lagi, dia muncul. Nah, jadi inilah yang zaman dahulu nggak ada orang meriset pasar itu melalui internet ya. Kalau dulu orang mungkin melihat tren. Jadi contoh ya, sering itu kita lihat nanti tren baru baju 2023 umpamanya. Nah, baju 2025, 2026. Kalau dulu kan
orang taunya itu dari kita dengar umpamanya perancang busana atau apa yang mengemukakan warnanya nanti warna silver atau kayak mana. Tapi sekarang ini orang bisa melakukan itu, tidak perlu lagi mendengar apa kata perancang busana atau stylist ya. Mereka cukup melihat data-data yang ada di marketplace seperti ini. Nah, jadi mereka asumsikan dari tahun lalu penjualannya macam mana sepatu, baju yang macam mana. Nah, nggak perlu lagi harus kita mendengar Ipan Gunawan atau kita mendengar siapalah perancang busana yang lain ya. Jadi cukup dilihat di sini di marketplace. Untuk negara Indonesia, apa marketplace terbesar? Lihat di situ, apa yang melaku dan kira-kira bandingkan tahun sebelumnya. Dari 3 tahun saja kita dapat datanya, kita udah bisa prediksi ke depan orang maunya kayak mana baju. Ya, jadi itulah sekarang ini yang terjadi. Makanya di sini saya ajarkan bahwa kita meriset pemasaran barang itu dari internet. Nah, kita coba lihat lagi di sini. Nah, pada awal abad baru 55 juta orang belanja ya dari rumahnya. Shopping online, enriching produk online semakin meningkat sejak tahun 2000. Pada 2000, 22% orang Amerika membeli produk secara online. Nah, jadi kalau kita lihat ya, nih supaya kita cari dulu. Kalau di Amerika itu udah masuk perkembangan online itu, dia mulai tahun 2000. Coba kita tanya dulu ChatGPT, kapan bisnis online mulai di Indonesia? Nah, kita tanya dulu. Kalau tadi buku itu bilang mulai di Amerika itu 2000-an, orang sudah mulai tahun 2000. Wah. Oh. Katanya di sini bisnis online berkembang tahun 2000-an. Oh, berarti hampir sama, tetapi saya yakin nggak sama juga. Mungkin di Amerika 2000-nya pas 2000. Di Indo itu mungkin 2003 atau 2004, karena kan agak, apalagi pada masa itu kan internet belum seperti sekarang real time dia, mungkin butuh 2-3 tahun. Nah, tapi kita baca saja awal ke 2000-an e-commerce adalah generasi pertamanya ya. Kita lihat di sini ada yang masuk, bentar kita lihat dulu ya oke. Nah, nih pada periode ini e-commerce awal 2000-an. Jadi 2000-an ini ingat bukan pas 2000, bisa sampai 2009 di situ, 2001, 2000 pas ya. Dimulai dengan pada awal-awalnya toko bagus. Nah, jadi dulu ini namanya sebelum menjadi OLX Indonesia. Nah, yang dulu di zaman yang saya tahu inilah dia Kaskus. Nah, Kaskus ini dulu ada apa forum apa jual beli namanya, ada, saya ingat itu musim sekali kalau kita jualan, namanya FJB, forum jual beli. Itu yang waktu itu belum ada Tokopedia, belum ada Shopee ya, siapa yang mau jualan tawarkan. Dan waktu itulah saya mengenal ada istilah, karena belum ada kita bayar uang-uang kayak Oppo, Dana dan sebagainya. Dulu ada istilah kalau kita mau bertransaksi itu namanya Rekber. Ini sering digunakan kalau kita beli barang, itu namanya rekening bersama. Jadi ada kayak gini nih. Jadi inilah saya, ini penjual, saya mau beli kan. Nah, di tengah-tengah ini ada nanti yang bekerja sama disebut dengan itu rekbernya, itu ada nanti macam bank dia. Waktu itu kan belum ada apa namanya, belum ada Tokopedia, apa namanya untuk pembayaran itu QRIS belum ada. Namanya ada bank di situ. Bank itu disediakan Kaskus untuk menjamin bahwa
si penjual sudah mengirim barang kepada si pembeli, ya, jadi si pembeli mengatakan ya saya sudah terima. Jadi si penjual mengirim, dia lapor ke bank, bank ini kemudian si pembeli mengatakan sudah menerima, baru uang dikirim kepada si penjual. Jadi waktu si pembeli mau beli barang, dia ngirim uangnya dulu ke pihak ketiga ini, rekeningnya. Baru di sini nyampein, uang sudah ada, kau kirim barangnya, dia kirim barangnya. Jadi kalau dulu itu agak ribet ya. Dulu masih ingat saya, ada dulu yang terkenal namanya banknya itu Panda, ya. Jadi Panda inilah yang selalu memfasilitasi, tetapi dia ada apa untungnya sama dia? Dia dapat persenan. Persenan dari mana? Persenan dari si penjual ini. Jadi katakanlah 100 harganya. Nanti dia transfer kepada si penjual tuh nggak 100, mungkin 95. Jadi dia dapat persen juga. Kenapa? Karena dia sebagai penjamin bahwa barang akan dikirim oleh si penjual. Jadi itu zaman dulu. Kalau sekarang mungkin kalian tidak mengalami itu. Nah, sekarang muncullah Tokopedia 2009, Bukalapak 2010. Kemudian Lazada masuk pada 2012, ya. Model bisnis Madiminati, kemudian 2015-2020 baru ekspansi berbesar-besaran, didominasi oleh unicorn, ya kan? Masuklah Shopee, ya, 2015. Tokopedia, Bukalapak ada pendanaan besar. Gojek, Grab hingga menimbulkan GoPay dan Oppo. Dari 2020 sampai sekarang, digitalisasi dan pandemi COVID-19. Nah, ini dia, pandemi ini mempercepat adopsi belanja online. Nah, itu memang ya, ini suka tak suka, tapi itu kenyataan bahwa selama pandemi yang lalu orang semakin mahir belanja secara online. Nah, muncullah ada namanya GrabMart, GoMart. Nah, terus ada pembayaran lagi muncul, ShopeePay, Link Aja dan sebagainya. Nah, tapi semakin canggih ini ya, kita lihat sampai 4 tahapan di Indonesia ini, itu yang pasti ini bahwa semakin canggih pula cara mereka untuk mendapatkan catatan. Catatan itu apa? Ya tren pembelian, apa yang sebagainya, karena mereka harus bersaing antara sesama mereka. Jadi di sini antara sesama platform pun sebetulnya bersaing. Jadi mereka mempertahankan konsumennya, mencari apa yang mereka mau. Karena ini ya, supaya survive, yang saya tahu di marketing ya, kalau marketing yang sukses ialah bisa memenuhi apa yang dibutuhkan orang. Jadi yang pertama itu ini kuncinya, dibutuhkan dulu enggak? Jadi bukan lagi kalau dulu kan marketing itu kalau kita lihat pandai jualan aja gitu. Tidak, ya. Kalau hanya pandai jualan, mungkin kau pandai, tapi mungkin lakunya sebulan hanya 4 biji, 5 biji. Sejago-jagonya katakanlah 100 laku. Di bulan kedua laku 100, bulan ketiga laku 100, bulan keempat orang nggak mau beli lagi. Kenapa? Karena udah hampir rata-rata punya apa yang kau jual. Bulan keempat turun, bulan kelima turun, bulan keenam turun. Makanya tren sekarang itu sudah berbeda. Makanya ada mata kuliah riset pemasaran. Kalau dulu tidak ada ini. Dulu itu hanya namanya marketing saja atau pemasaran saja. Mungkin kalian ingat waktu kalian belajar di D3. Jadi di situ diajarkan ada personal selling apa sebagainya. Sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan. Supaya tahu, tentunya kita harus melakukan riset. Ini bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa sederhananya, bisa harus punya data, gitu aja lah. Karena sekarang ini supaya survive, kita harus bisa memenuhi kebutuhan. Orang butuhnya apa? Makanya tadi yang saya tunjukkan sama kalian di sini, ini ada nanti bahkan berdasarkan pencarianmu. Nah, lihat lagi ke bawah.
ada nanti katanya, lihat ya, kita klik ke bawah ini, saking bagusnya data mereka ini, ada nanti muat apa, ada dia nanti bacaannya. Yang ada yang mana dia itu, pasti ada dicatatnya yang pernah saya beli ataupun saya scroll sebelumnya, karena saya udah melewatkan yang pencarian ini. Nanti ya kita lihat. Nah dia itu, inilah mungkin yang ini. Kalau dulu ada namanya untuk Agus katanya kayak gitu, kalau sekarang dia ini mirip yang kamu cek. Coba kita klik ya, tup. Ini nggak hanya sepatu, jadi yang pernah saya scroll muncul sendal, cokan green, apa iPhone, iBox atau sarungnya ya kan. Nah itu semua kayak mana bisa muncul ya, karena yang tadi itu mereka selalu mengumpulkan data ya. Jadi sekarang ini udah berubah, tidak lagi pandai-pandai berjualan. Sebenarnya Anda harus menjual sesuatu yang dibutuhkan gitu ya, yang dibutuhkan. Tapi macam mana pamannya kalian kerja jadi pemasaran, ini tidak begitu dibutuhkan. Bagaimana caranya? Nah inilah kalau yang sekarang ini tidak begitu dibutuhkan. Nah kita jawab macam mana caranya. Kita buka tadi Tokopedia, macam mana dia. Pertama kita buka nih, kalian lihat langsung halaman pertama seperti ini, kasih dia umum, baru dia kasih yang pernah kita cari. Ya kan. Nah kita lewati lagi, nggak ada, kita klik, kita scroll, baru dia kasih pilihan-pilihan yang mirip-mirip. Ada sepatu pantofel, ada sepatu boot, ada sepatu sandal, ada yang mirip. Jadi kalau begitu, apa tadi katanya? Nah kan intinya dibutuhkan orang supaya kita bisa survive. Kalau nggak begitu dibutuhkan, atau kalian kerja sales jadi asuransi, asuransi itu orang banyak a priori atau tidak begitu suka kalau didatangi sales asuransi. Nah berarti dia kan tidak begitu dibutuhkan kali bagi sebagian orang. Berarti tentunya kita harus mencari kemiripan, membuatnya, bukan mencari, membuat dia mirip dengan yang dibutuhkan. Ya mirip, harus mirip, sama seperti Tokopedia ini sebetulnya. Tokopedia website ini atau di handphone kalian, inilah guru marketing paling paten di dunia kalau menurut saya ya. Inilah guru marketing yang nggak perlu kalian kuliah kalau kalian analisa tampilan dari Tokopedia, Shopee, itu sebetulnya udah marketing. Jadi kita lihat yang mirip supaya dia mirip. Tapi Pak, marketing menjual asuransi itu kan sulit. Ada caranya, kita perhatikan ya. Jadi supaya sesuatu itu mirip, yang paling bodoh itu adalah yang paling kelas-kelas bawah ya. Kelas-kelas bawah itu adalah dengan repackaging, mengganti bungkusnya atau membungkusnya supaya sesuai dengan keinginan orang. Ini yang paling biasa-biasa ini. Ini marketing biasa-biasa ini. Nah kalau yang ini pun saya belajarnya dari internet ya. Yang kalau marketing yang canggih-canggih, dia tidak mengganti bungkusnya, dia mencari narasi atau modelnya dia bikin kayak storytelling. Dia seperti bercerita, dia mengesankan produk itu supaya itu dibutuhkan oleh manusia. Nah contohnya ini ya, kita buka Instagram. Nih di Instagram banyak sekali. Ini Instagram saya, dan follow lah supaya ada ya kan. Nah kita lihat home. Nah ini contoh yang narasi ya. Ini kita buka, bukan ini. Ada itu kalau dia menjual kursus itu kan nggak menarik ya. Nah ini coba ya, ini karena dia bukan narasi, ini hanya gambar. Ada nanti dia yang bercerita gimana pengalaman dia gini. Ujung-ujungnya dia nawari kursus.
dia berarti menguatkan penjualannya dengan metode narasi atau storytelling. Itu yang canggih ya kalau sekarang ini ya, banyak sekali ini kebetulan. Nah, kayak ini kan hanya gambar aja deh nih. Ini kan orang jualan. Kita lihat di sini ada bacaan sponsored, berarti dia bayar Instagram. Nah, ini kan, nah ini nggak kurang canggih. Ada biasanya, selalu aja ada itu biasanya datang ke internet, ke Instagram saya itu. Aneh itu ya. Kok nggak ada lagi ya? Tapi saya yakin kalian pasti udah pernah melihat-lihat seperti itu ya. Anda mengalami kesulitan, umpamanya kesulitan belajar ini, bahkan kadang-kadang dia pandai sekali meramu kata-katanya supaya pas dengan yang dia jual. Nah, itu baru marketing yang udah tingkat tinggi itu. Dia cari segala cara, kalau membuatnya hanya membungkusnya ulang itu biasa. Tapi kalau dia bernarasi, apalagi narasinya sangat bagus, itu biasanya memang dia udah apalah itu, udah senior di marketing mungkin itu. Nah, kita lanjut lagi dengan pelajaran kita. Nah, sekarang trennya adalah penggunaan web. Ya, web itu, ini dia contohnya e-commerce, pertumbuhannya dari 2000 sampai 2011 ya, sangat tinggi sekali, terus naik-naik di seluruh dunia. Nah, bagaimana katanya di sini online advertisement. Nah, ini juga ya sekarang ini sangat luar biasa. Kalau umpamanya kalian coba lah, saya kasih contoh aja ya, yang jadi kadang online advertisement ini tidak seperti dulu gitu. Kalau dulu pikiran kita, kalau kita mau iklan itu mahal. Nah, coba ya kita lihat. Ini saya kasih contoh. Nah, ini Instagram. Saya kadang suka beriklan juga di Instagram ini. Umpamanya contoh yang paling yang danga-danga gitu, supaya konten saya ditonton orang aja gitu. Jadi pernah saya beriklan itu dapat bayarannya cuman 20 berapa ya, ada kemarin saya iklankan itu kontennya cuman 29.000 atau berapa untuk beberapa hari. Gimana cara? Nah, ini dia dashboard. Nah, kita lihat dashboardnya. Nah, bahkan ini ada pernah saya iklan 98.000 untuk iklan kampus Polmed itu. Ini, nah saya masih punya uang di Instagram itu ada 144. Kalau saya mau iklan lagi, dulu kan saya masukin ada sekitar 300.000. Nah, sekarang ada kemarin baru-baru ini. Oh, bukan di sini, di Facebook saya beriklan kemarin ya. Jadi dengan, kalau kita kan bukan iklannya jual barang. Kalau saya kadang-kadang lagi suntuk, kalau lagi turun penonton, saya kan sukanya bikin reel ya, reel di sini. Kalau lagi suntuk turun penontonnya, saya iklanin. Nah, kayak gini-gini. Tapi saya nggak pernah menampak mukanya. Oke, nah seperti itu. Jadi iklan bersponsor sekarang pun sangat mudah. Nggak perlu kita punya nunjukin KTP apa, bayarnya pun cukup kita isi saja OPPO kita atau GoPay kita, langsung dia potong. Jadi sekarang ini semua memang, makanya marketing itu sekarang berubah ke seperti ini gitu. Kita harus bisa pandai melihat data itu supaya dapat kita apa yang dibutuhkan orang ya dari penjualan online. Nah ada lagi di sini. Ini online tracking measurements. Ini yang bagi orang yang nggak pernah belajar kayak kita mungkin ya, dia nggak sadar bahwa kita itu sebenarnya sekali scroll buka Shopee, apalagi kalau kita bukanya login ada akun kita situ, itu udah langsung masuk data selera kita tuh kayak mana. Kita scroll Shopee. Nah, dan sebenarnya itu
di tracking, diikuti sama platform tersebut, dan dia ukur ya secara nggak sadar. Contoh saja ya, nih kita buka Instagram ini. Kalau kita buka Instagram yang real umpamanya, ini yang mana kita berhentinya lama, umpamanya ini ya, ini saya berhenti agak lama melihat-lihat konten sekolah-sekolah kayak gini, intinya cerita sekolah, cerita sekolah atau kuliah. Oke. Nanti kalau saya tutup Instagram saya, buka lagi setelah beberapa jam, itu saya buka lagi, nanti pasti banyak nanti muncul reel yang seperti ini, cerita sekolah gitu, atau kuliah mau dapat beasiswa, begitu. Itu secara tidak langsung sebenarnya dia itu sudah men-tracking dan mencoba mengukur apa yang kamu mau, yang kamu butuhkan tanpa kita sadari. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi supaya kalian tahu ya, bahwa sangat sekarang ini berkembangnya sangat pesat sekali. Nah, kita lihat di sini ada revenue, pendapatan dari iklan internet. Coba kalian bayangkan ya, kemarin di Facebook berapa ya? Saya pernah pasang iklan, nggak 30 ribuan. Di Instagram, di TikTok pun pernah. TikTok hampir sama, 20 ribu sampai ke 30 ribuan. Kan sedikit ya. Untuk kalau dia di Facebook kemarin untuk 1 minggu atau berapa kali tayang, kita milih jam tayangnya mau jam berapa. Nah, coba kalian bayangkan TikTok itu. TikTok kita lihat ya, coba supaya kita tahu saking hebatnya pendapatan mereka. Coba kita lihat di sini, kita tanya ChatGPT, berapa pelanggan atau subscribernya apa TikTok. TikTok di Indonesia, coba ya, tahun 2024 kita cari. Nah, ada ya. Ini coba nih kalian lihat ini ya, pas saya besarkan ya. Ini kalian lihat 157,6 juta. Sementara di 2013 itu 2023 April, ini Juli 2024 itu 157. Kalau dia di April 2023 pengguna itu udah 113. Hanya 1 tahun meningkatnya hampir 30 juta orang menggunakan TikTok di Indonesia. Nah, cobalah kita 156 nih, kita bikin kali-kali bodoh ya. Kita ambil kalkulator. Nah, ini kita lihat kali-kali bodoh aja ini, nggak usah kali-kali orang pintar. Kita besarkan. Jadi 150 berapa juta tadi? 57 juta. Nah, nih kita bikin 157 juta. Nah, ini Toaga. Nah, ini dia. Kita ambil, katakanlah banyakannya orang nonton buka TikTok itu hanya scroll. Nah, apakah TikTok marah? Tidak. Dia hanya berharap 10% aja. Nah, 10% sama dengan, ini aja. Dia hanya butuh 15 juta, hanya 10% aja. Dia nggak peduli. Mau kalian nonton aja situ, melantak kalian lah situ. Ya kan? Dia hanya butuh 15 juta orang saja masang iklan di situ. Iya kan? Kita kalikanlah dia ini. Ya, kita kali dengan 30 ribu aja sekali iklan, yang kayak saya ini yang danga-danga, yang bayarnya pun kadang sebulan, kadang setahun pun sekali yang iklan.
Nah, ya kita lihat berapa pendapatan TikTok 1 tahun 2000. Ini coba lihat ini juta, miliar. Nah, itu dari yang danga-danga. Apakah semua danga-danga hanya 30.000 sekali iklan? Tidak. Makanya TikTok itu sangat luar biasa. Jadi bagi yang kurang mengetahuinya, nganggap ya nggak apa-apa, main-main aja itu. Padahal uang yang mereka hasilkan, nah, seperti ini loh tahun 2009 ini di Amerika. Kalau di Indonesia tadi kita hitung 1 tahun hanya yang dari danga-danga kayak saya aja, customernya mereka dapat segitu. Itu masih 10%. Nah, kalau lebih dari situ ternyata orang yang mengiklankan di TikTok itu luar biasa uang mereka. Makanya begitu kayanya Tencent ya, perusahaan yang memiliki TikTok itu. Ya, jadi makanya kita harus tahu bahwa internet apapun medianya itu merupakan dari sebuah riset dari pemasaran. Kenapa? Ujung-ujungnya kan apapun namanya harus memiliki profit, apapun itu. Nah, profit itu atau sama dengan uang. Nggak ada orang buka platform hanya untuk beramal gitu ya, atau untuk untuk hobi aja, tidak. Untuk biasanya itu untuk mencari profit. Nah, makanya orang itu kita lihat mereka selalu ya berusaha membuat orang, apa yang berusaha dibuat orang, dibuatnya platform dia itu dibutuhkan. Nah, jadi harus dia dibutuhkan orang. Nah, ya coba kalau jujur aja kalian nih, coba ya saya tanya dulu masing-masing dari kalian. Coba stop presenting. Talita, kau dalam 1 hari berapa kali lah kau buka e-commerce, mau contohnya Tokopedia, website, atau berapa kali kau buka Instagram, buka TikTok dan sebagainya? Coba Talita, berapa lama kau habiskan waktumu, katakanlah dalam 1 hari. 1 hari itu ada 24 jam, dipotong katakanlah 12 jam kita tidak aktif, tidur mau apa semua, tinggal 12 jam lagi. Berapa jam lah kira-kira kau bikin Talita? Pernah juga kau beriklan, membeli? Berarti sebenarnya ada kan, berarti ada di situ efek dari marketing itu, bahwa kau sudah pernah membeli, itu tercatat sama mereka. Sama kau scroll itu pun sudah tercatat. Jadi banyak dari kita yang tidak menyadari ini. Akibat ya lihat-lihat kan nggak bayar kata kita, padahal bagi mereka itu merupakan data. Nah, apa yang suka kau lihat? Kau buka Shopee, kau lihat-lihat kan nggak bayar, cuman scroll aja. Aku mau lihat tas gitu kan. Kau lihat-lihat tas, buka scroll. Ya udah, padahal datamu itu mereka pelajari apa yang kamu scroll. Nah, kita lanjut lagi ya, supaya ini semakin menarik ngajarnya, supaya tahu kalian. Nah, ini kebanyakan kalau menggunakan inilah research. Orang kebanyakan, tapi ini risetnya karena bukunya dari Amerika ya, katanya dari Amerika. Orang kebanyakan membeli atau memesan untuk travel itu kalau rural internet user, pengguna internet di pedesaan, itu 51%. Kalau urban and suburban, kota dan pinggiran kota, itu 65%. Ya kan? Nah, ini contohnya. Nah, kalau di Indonesia, ini sangat terbalik kalau saya lihat. Kenapa terbalik? Nah, ini coba kita matikan dulu ya. Ini walaupun saya belum menriset sebenar-benarnya gitu. Kalau di Indonesia ya, justru kebanyakan yang rural, pedesaan yang banyak menggunakan, apalagi yang platformnya hiburan seperti Shopee yang jualannya juga ada, hiburannya juga ada. Bukan Shopee, TikTok. Coba Priska, menurutmu kenapa orang di Indonesia ini lebih banyak
di pedesaan sebenarnya pengguna yang untuk hal-hal seperti itu. Coba Priska, menurut kamu kenapa? Heeh. Mm-mm. Iya. Heeh. Oh, oke. Dan satu lagi ya yang sering kita lihat ya itu kalau dia sisi belanjanya. Kalau kita lihat usernya juga, kalau saya belum pasti nih. Tapi kalau saya lihat kecenderungan orang di pinggiran itu atau di desa itu banyak memiliki waktu luang. Kalau saya lihat ya, lebih apa mereka intensitasnya nonton TikTok apa. Jadi kalau yang cepat-cepat dapat info itu bahkan kalau kita di kota ini agak kadang agak terlambat gitu. Karena jumlah jam scrollingnya mungkin lebih banyak mereka. Ya mungkin ya, ini pun nanti cobalah kalian jadikan skripsi kalian ini. Coba dulu internet marketing atau penggunaan internet itu macam mana. Coba ambil contoh aja, contoh satu kota Medan dengan umpamanya kabupaten apa gitu. Atau kalau kabupaten terlalu besar, antar satu desa aja, desa di Medan ini umpamanya desa Sukamaju gitu dibandingkan desa Perdomuan di apa sana gitu. Coba kalian lihat, ambil sampelnya berapa orang, berapa jam satu orang di sana bermain scroll TikTok. Nah, dibandingkan yang ada di desa Sukamaju supaya kita tahu juga datanya. Mana? Tapi kalau saya lihat, saya ngelihatnya dari mana ya? Kadang saya buka TikTok, saya baca komen-komennya gitu kan. Ada pamannya yang bagus saya lihat gitu, saya baca komen-komen ini kok aneh-aneh gitu. Apakah ini orang tapi ya mungkin juga ya kan orang namanya dia gabut nggak ada kerjaan jadi entah apa-apa kerjanya ya baliklah kita kemari dulu ya sedikit lagi nih supaya kalian paham bahwa sekarang ini paradigmanya itu sudah berubah sadar atau tidak kita sebenarnya sudah dicatat sama mereka udah diambil datanya ya. Nah kita lanjut lagi ini masih biasa ceritanya kita lihat. Nah kadang mereka mengambil datanya itu ya kita lihat ada melalui formulir interaktif dia minta kita mengisi data di formulir atau melalui panel. Nah di sini orang seperti berkelompok gitu ya atau kita lihat ada lagi yang berbentuk diskusi. Nah ini dia online focus group. Nah ini juga ada. Nah, sekarang ini apa yang nggak bisa berdiskusi di mana? Contohnya saya ngajar di rumah. Kalian di rumah tengah ngapa-ngapain juga kalian bisa. Jadi bisa diskusi. Jadi sekarang ini. Nah banyak sekali perkembangan zaman yang mesti kita lihat ya. Ada juga melalui data sekunder, data pihak kedua. Ya inilah yang tadi ya ada mereka bahkan ada jual ini data-datanya di Shopee apa yang paling diminati pernah saya lihat itu di internet ada jual data-data apa produk. Nah ini ada ini yang paling sering sekarang ini menggunakan Google Analytics. Nah coba kita buka ya jadi nah kita buka dulu chat GPT kita. Nah coba jelaskan apa bagaimana dan manfaat Google Analytics. Supaya kita tahu ini karena saya lihat ini trennya sekarang ini ya.
Nah, ini kita lihat pertama. Apa itu Google Analytics? Alat analitik web gratis dari Google yang digunakan untuk melacak dan menganalisis aktivitas pengunjung dari situs web atau aplikasi. Dengan menggunakan kode pelacakan yang ditanamkan di situs web, Google Analytics mengumpulkan data tentang lalu lintas pengguna, interaksi, dan konversi. Alat ini sangat berguna untuk pemilik bisnis, pemasar digital, pengembang web untuk memahami perilaku pengguna dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Bagaimana cara bekerjanya? Nah, ini nanti kalian baca. Jadi sekarang ini sudah seperti itu. Nah, coba kita lihat, kita bukalah dulu gimana tampilan Google Analytics itu. Nah, kita buka, kita cari Google Analytics. Nah, ini dia. Kita scroll, kita buka supaya kalian bisa tahu juga, jangan hanya teorinya aja. Kita lihat contohnya. We are sorry, but your admin. Oh, iya. Jadi saya kan Google Meet yang saya pakai ngajar kalian ini saya beli di Shopee ini. Jadi dia nggak ada batas, cuman kayaknya ini sudah di cancel sama orang yang menjual itu. Dulu saya beli di Shopee ini, ya. Jadi nggak, kalau yang biasa kan 30 menit 40 menit harus bayar kita kan. Ini kan kalau ngajar kalian saya nggak pernah bayar, saya beli di Shopee. Jadi nanti kalian coba ya, tugas kalian lah nih, kalian coba dulu mencari dan analisa ya, analisa sebuah produk. Nah, apa yang mau kalian cari? Contoh mau sepatu atau apa, coba kalian cari Google Analytics dengan menggunakan Google Analytics. Kalau nggak tahu caranya, kita gampang, tinggal kita buka YouTube. Nah, ini cuman saya pengen kalian praktekin ya. Nah ini kita buka YouTube, kita bikin tutorial Google Analytics. Oke. Nah, cara pasang baca untuk pemula. Nah, di sini trennya. Nah, atau ini ada panduan Google Analytics step by step. Ini 5 tahun yang lalu loh. Ini juga satu yang tahun lalu. Cobalah kalian coba. Nanti ini jadi PR kalian ya. Coba kalian bikin, cari barang, tapi kalian videoin layarnya, kirim ke saya. Nanti saya kasih link tempat ngirim tugas-tugas biasa supaya jangan memberatkan di WA. Kalian rekam layar video kalian, coba mempraktekkan menggunakan Google Analytics. Nah, ya supaya kalian paham. Oke, macam mana kira-kira paham kalian? Paham ya? Coba cari di YouTube, ikuti caranya. Nah, cari sesuatu yang ingin kalian survei, macam mana penjualannya, pasarnya berapa banyak di Indonesia dan sebagainya. Ya, nanti sambil kalian cari di laptop kalian rekam layar laptopnya, pakai laptop bisa, pakai HP bisa juga. Ya, yang penting nanti kalian videokan, kirim sebagai tugas project kita. Ya,